Oke, salam jumpa kembali. Salam sehat selalu. Kita jumpa kembali dalam pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini kita membahas materi tentang Gorgasitompi. Topi adalah sejenis alat ikat yang digunakan untuk mengikat leher kerbau pada gagang bajak sewaktu membajak sawah. Di daerah Tapanuli, khususnya Batak Toba, topi dibuat dari rotan yang dianyam. Mungkin dari gerakan anyaman rotan itulah dasar pembuatan motif gorga si topi. Pengertiannya, pada masyarakat Batak Toba telah lama hidup bekerja bergotong royong dengan ikatan kekeluargaan yang saling jalin menjalin, sehingga untuk melaksanakan suatu pekerjaan tidak baik mengabaikan golongan lemah. Golongan lemah tidak boleh dipandang rendah berlebih-lebih. Orang yatim piatu tidak boleh dilecehkan dan harus diikutsertakan dalam aktivitas masyarakat. Jadi, fungsi hiasan ini dapat dianggap sebagai peringatan bahwa tidak baik menyisihkan golongan-golongan tertentu dalam masyarakat supaya terdapat kehidupan sosial yang saling mencintai. Berarti, gorga topi adalah sebagai lambang ikatan kebudayaan. Motif gorga topi tempatnya pada semua anatomi rumah adat Batak, kecuali pada songsong boltok dan ture-ture. Ini adalah sekedar gambaran tentang gorga tompi, yang mana pada gambar yang ditampilkan ini warnanya masih posisi hitam putih. Kalau namun yang sebenarnya gorga topi itu juga terdiri dari 3 warna, yaitu merah, hitam, dan putih. Namun untuk yang sebenarnya nanti kita bisa membuatnya dalam mempraktikkan pembuatan gorga topi. Kemudian kita masuki pada gorga dalihan natolu. Dalihan natolu dapat diartikan dengan kesatuan 3 tungku. Dalihan berarti batu, tungku masak, dan tolu artinya 3. Hubungan ketiga kaki tungku atau dalihan natolu ini melambangkan hubungan kekerabatan pada masyarakat Batak Toba, yaitu hula-hula, dongan sabutuha atau dongan tubuh, dan boru. Fungsi gorga dalihan natolu pada rumah adat Batak sebagai penggaris untuk pemilik rumah agar selalu hormat kepada pihak hula-hula dan membujuk atau elek kepada boru, serta hati-hati atau manat terhadap dongan sabutuha atau dongan tubuh. Ini adalah contoh gambar daripada gorga dalihan natolu, yang mana gambar ini juga terdiri dari 3 warna, yaitu merah, hitam, dan putih. Kan tetapi untuk yang ditampilkan pada saat ini hanya berwarna hitam putih. Jadi nantinya bisa kita buat pada prakteknya jadi berwarna merah, hitam, putih.
Selanjutnya kita masuk ke Gorga si Meoleol. Meoleol berarti melenggang-lenggok. Dengan beraneka gerak dan beragam irama, gerakan garis menampilkan kegembiraan. Putaran-putaran garis melengkung ke dalam dan meliuk keluar menunjukkan keindahan sehingga menimbulkan kesan gaya klasik. Tidak ada sedikit pun bidang yang dibiarkan kosong. Semua diisi dengan jalinan-jalinan sulur, ibarat sulur tumbuh-tumbuhan melilit ke sana kemari dengan gaya yang indah. Dapat dikatakan bahwa motif ini tidak mempunyai pengertian simbolik mistis, hanya lebih dekat pada pengertian kegembiraan saja. Fungsinya adalah sebagai penambah keindahan, sedangkan penempatannya ditujukan untuk menutup bidang-bidang yang tidak memerlukan motif keharusan sebagai simbol. Jadi, gorga ini hanyalah untuk mengisi bidang-bidang yang tidak ada membutuhkan motif yang keharusan. Ini adalah sekilas gambar tentang Gorga si Meoleol. Juga penampilannya masih dalam posisi warna hitam putih. Yang jelas kalau sebenarnya warnanya juga tetap menggunakan warna merah, hitam, dan putih. Selanjutnya kita memasuki Gorga si Meoleol Masialoan. Bentuknya sama dengan Gorga si Meoleol. Disebut Masialoan berarti dibuat dua motif berseberangan atau berhadap-hadapan secara simetris. Pengertian dan fungsinya sama seperti si Meoleol. Dan inilah juga gambar daripada Gorga si Meoleol Masialoan. Selanjutnya Gorga si Tagan. Tagan berarti kotak kecil untuk menyimpan rokok atau sirih dan barang-barang kecil keperluan lain. Jadi, gerakan tutup dan badan tagan merupakan bidang simetris, sehingga kalau dilipatkan yang satu akan sama dengan yang ditutupkan. Rumah yang memiliki Gorga si Tagan ini mengisyaratkan bahwa sopan santun merupakan lambang kehidupan bagi pemiliknya. Gorga ini berfungsi sebagai nasihat kepada pemilik rumah agar menghilangkan rasa sombong dan congkak kepada tamu. Biasanya ditempatkan pada dorpijolo atau dinding depan. Ini adalah gambar tentang Gorga si Tagan. Tetap juga kita menampilkannya masih dalam posisi gambar hitam putih. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu Gorga si Jonggi. Jonggi adalah lambang kejantanan, terkenal pada kelompok sapi. Jadi, sapi jantan sebagai pemimpin rombongan, sapi tersebut disebut sebagai lembu jonggi. Sedangkan untuk manusia, jonggi sering juga dibuat menjadi nama laki-laki karena dianggap sebagai keperkasaan. Gorga si Jonggi mengandung arti keperkasaan yang dihargai dan dihormati atau dianggap sebagai pahlawan. Ini adalah gambar daripada Gorga si
Jonggi. Selanjutnya kita masuki materi tentang Gorga Silintong. Gorga Silintong diartikan atau silintong itu diartikan sebagai putaran air. Air silintong yang terdapat dalam guci disebut pagar, yaitu sejenis air yang mengandung kesaktian yang istimewa kejadiannya sehingga tidak semua rumah memilikinya. Biasanya pemilik pagar silintong adalah raja-raja adat yang berilmu seperti datu atau guru dalam ilmu yang dianggap ajaib sehingga sanggup melindungi rakyat. Gorga Silintong mengandung arti kekuatan sakti yang dapat melindungi manusia dari segala bala. Biasanya gorga ini ditempatkan pada dorpi jolo, dinding depan dan dinding samping rumah. Oke, sekian dulu materi kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk selanjutnya kita akan membahas jenis gorga yang lain pada materi berikutnya.